Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepercayaan di tengah-tengah kemustahilan adalah bagian penting dalam hidup manusia. Mengapa? Karena kita sering mengalami situasi di mana kita berpikiran ini tidak mungkin. Ada banyak halangan, tenaga kita kurang. Maka kepercayaan di tengah-tengah kemustahilan dalam hidup sekarang ini menjadi sangat penting. Berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25, kita diajak untuk percaya pada yang namanya penyelenggaraan ilahi. Suatu kata yang mungkin tidak populer di dalam hidup kota metropolitan karena semuanya harus dihitung secara matematis. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Zakaria dan Elisabet, mereka adalah pasangan saleh, tidak bercacat di hadapan Allah, tetapi usia mereka sudah lanjut dan belum memiliki anak. Maka memiliki anak adalah sebuah kemustahilan di masa tua mereka. Namun entah sadar atau tidak, ternyata kedua orang ini selalu berharap di tengah-tengah kemustahilan. Secara manusiawi harapan mereka padam. Namun Allah mengutus malaikat Gabriel kepada Zakaria dan berkata, "Doamu telah dikabulkan." Sekali lagi, doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamakan dia Yohanes. Namun Zakaria di tengah-tengah kekecilan hatinya, di tengah-tengah kemustahilan itu, ia menjawab dengan berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut usia." Zakaria ragu di tengah-tengah kemustahilan dan akhirnya ia menjadi bisu sampai janji itu terpenuhi. Apa maknanya dalam hidup kita dalam zaman modern ini? Injil ini berbicara tentang iman yang diuji di tengah kemustahilan. Iman yang diuji dalam kelemahan perhitungan manusia. Perhitungan Allah sangat berbeda. Zakaria dan Elisabet sudah lama berharap dan berdoa. Mungkin menangis di waktu malam, tahun demi tahun berdoa. Namun jawaban belum muncul. Namun tiba-tiba waktu Allah datang. Inilah yang sering kita lupakan. Waktu Allah berbeda dengan waktu manusia. Ia menyiapkan hati Zakaria untuk tahu apa yang lebih besar daripada harapan seorang anak. Allah mau memberikan kepada Zakaria bukan hanya seorang anak, tapi seorang anak yang menyiapkan kedatangan Sang Immanuel. Pernahkah itu dipikirkan oleh Zakaria? Tentu saja itulah sebuah contoh bahwa kemustahilan itu kadang-kadang membawa sesuatu yang lebih besar apabila kita mau memasukinya dengan iman. Maka kepercayaan di dunia metropolitan membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Hidup di kota besar sering membuat kita sulit percaya. Kita dikelilingi oleh yang namanya logika, kita dikelilingi dengan apa yang namanya target, kita dikelilingi dengan apa yang namanya efisiensi,
kita dikelilingi dengan yang namanya hasil yang cepat. Namun kita menjadi bingung dan mudah percaya sebatas teknologi, sebatas sistem, sebatas kekuatan kita sendiri, dan akhirnya menjadi sulit percaya pada janji Allah yang tidak segera tampak. Orang metropolitan sering berkata, kalau tidak bisa dijelaskan berarti tidak mungkin. Padahal iman kita mengatakan bagi Allah sesuatu itu mungkin. Saya mengambil beberapa contoh, yaitu seorang pengusaha kecil yang hampir bangkrut atau sudah bangkrut, dan ini sering terjadi. Kelihatannya tidak mungkin lagi untuk berdiri, tetapi dia tetap mau bersikap jujur, menolak jalan pintas, tidak mau berlaku kotor, membiarkan Allah bekerja di dalam hatinya, dan akhirnya usahanya tumbuh kembali. Ia belajar percaya bahwa rezeki yang benar datang dari Tuhan, bukan dari sebuah tipu daya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman sejati tidak berarti kita tidak pernah ragu. Iman yang sejati itu tetap berpegang pada Tuhan meski sesuatu tampak mustahil. Zakaria menjadi bisu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pendewasaan iman. Inilah yang sering kita lupakan ketika kita berdoa dan permohonan kita tidak kunjung-kunjung terkabul. Padahal di situ ada proses yang namanya pendewasaan iman. Ada rencana Allah yang lebih besar. Ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada yang pernah kita pikirkan, seperti Zakaria yang mungkin hanya berbicara soal keturunan, tetapi Allah berbicara soal keselamatan dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia modern yang serba sibuk dan keras, iman menjadi bentuk keberanian baru. Mengapa? Iman itu ada di luar hitung-hitungan. Iman ada di luar yang namanya target. Bukankah Anda juga sering berbicara bahwa sesuatu yang kita mau capai tidak harus berdasarkan hitung-hitungan, tetapi orang sering berkata, kalau kamu katakan bisa, maka kamu akan bisa. Kalau kamu katakan berhasil, maka kamu akan berhasil. Kalau dalam dunia profan saja, dalam dunia manajemen saja hal itu berlaku, mengapa tidak untuk iman? Maka marilah kita berdoa, kita menundukkan kepala, agar sungguh iman kita menjadikan kita pribadi yang tangguh, mencapai sesuatu yang kita perkirakan tidak mungkin terjadi, tetapi mungkin karena Allah yang turut bekerja di dalamnya. Maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, Engkau mengenal hati kami yang sering lelah menunggu dan menjadi mudah ragu. Seperti Zakaria dan Elisabet, kami pun sering merasa mustahil melihat sesuatu yang mungkin. Kami sering seperti Elisabet dan Zakaria merasa mustahil melihat adanya keajaiban yang berasal dari Engkau. Namun hari ini kami mau belajar percaya kembali, percaya bahwa Engkau setia pada janjimu, bahwa waktumu selalu tepat, bahwa tiada yang mustahil bagimu. Maka kami mohon, kuatkan kami umat-Mu di tengah hiruk pikuk kota ini, agar tetap beriman walaupun logika berkata tidak mungkin. Jadikan kami saksi kasih-Mu yang melampaui segala batas-batas usaha manusia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau
sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, maka semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.